Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Aduh, teman-teman ya, enak gak bisa olahraga aja ya lah, padahal cuma jalan kaki doang, tapi lumayan lah ya. Teman-teman, dari 90% komenan yang masuk ke tempat gua tuh sebenarnya semua bertanya tentang proses ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman banyak yang nanya mengenai berapa lama sih, perlu udah berkali-kali gue bikin ya video, mungkin tahun lalu lah ya, yang paling banyak tentang proses, tentang sleek itu kapan, berapa lama, proses berapa lama. Cuman memang variatif ya teman-teman ya, tergantung kondisi, situasi, kondisi dari teman-teman juga sebagai calon debitur maupun dari pihak banknya ya. Jadi memang nggak bisa menentukan. Tapi sebenarnya teman-teman ya, ini gue kasih bocoran ya. Proses kredit teman-teman ini, kita bicara kredit kecil mikro ya maksimal sampai 500 lah ya. Itu prosesnya sayang lagi, prosesnya itu sebentar banget ya. Iya, sebentar banget Om, nyepelein banget sih Om. Iya, emang sebentar ya, gue bilang ya. Proses kredit teman-teman tuh cuma 3 hari lah maksimal lah, udah beres kok menurut gua ya. Nggak tahu kalau petugas bank yang lain. Kalau gua sih pernah bikin pengajuan kredit 300 juta cuma 6 jam. Ngapain lama-lama orang kredit kecil kok. Yang penting kan teman-teman bisa mampu bayar kan. Bisa lihat dari rekening korannya kah, atau dari wawancara, atau kita lihat dari on the spot survei kan, bisa aja kan. Sebentar kok teman-teman. Tapi ingat ya, proses itu adalah dari data lengkap sampai ke keputusan teman-teman ya. Data lengkap apa ya? Data lengkap itu teman-teman sudah ngelampurin identitas, kalau ada jaminan, terus apa, bukti-bukti transaksi, rekening koran ya, izin usaha, simpel gitu aja. Data lengkap, ikutin aja yang brosurnya yang dikasih ke teman-teman tuh, itu aja ya. Jadi sekali lagi, proses itu dimulai ketika data lengkap. Kenapa sih Om? Kan cuma kurang KTP istri, kan cuma kurang dikit doang rekening koran. Gini ya teman-teman ya, gue pernah, ini pengalaman ya, gue pernah proses kredit, KTP istrinya belum dikirim. Ya udah gue proses dulu kan, nyambil ceritanya ke gue ya. Belum gue slik istrinya kan, di tengah-tengah jalan udah mau selesai, tiba-tiba calon debiturnya ngasih lah KTP, apa, fotokopi KTP istrinya. Ternyata sliknya jelek teman-teman ya, ternyata ada tunggakan di mana-mana. Sehingga apa, gue pikir sudah, gue batal lagi prosesnya. Nah, seperti itu teman-teman ya, namanya proses di bank itu tidak boleh ada yang miss satupun. Makanya mereka itu hanya bisa bekerja kalau data teman-teman sudah lengkap. Karena apa? Mereka untuk meyakinkan diri bahwa teman-teman lagi dikasih itu data-data lengkap. Teman-teman di bank mungkin, wah datanya tinggal kurang dikit-dikit doang, rekening koran doang belum. Tapi kan itu suatu hal yang pembuktian bahwa teman-teman usahanya ada misalkan. Jadi memang nggak bisa, proses itu nggak bisa nyambil-nyambil, nggak bisa. Ya memang harus data lengkap dulu. Makanya hal-hal yang menghambat untuk proses kredit yang pertama itu adalah penuhi dulu data lengkap. Gini ya, namanya kredit itu adalah lempar-lemparan bola panas teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman yang ngajukan kredit bolanya di teman-teman gitu loh. Jadi data lengkap penuhi semuanya. Yang diminta orang banknya penuhin aja. Jadi nggak usah ada wah kurang dikit doang, nggak bisa. Karena orang bank itu hanya proses ketika data lengkap. Ketika data teman-teman belum lengkap, maka orang bank akan berpindah ke calon debitur yang lain yang udah lebih lengkap gitu. Jadi patokan gue dulu waktu di analis ya lah, gue akan kerjakan kalau datanya sudah lengkap. Ya emang harus gitu karena komprehensif. Jadi namanya proses kredit itu proses komprehensif. Jadi dilihatnya nggak satu sisi, banyak sisi yang dilihat. Jadi untuk meyakinkan bahwa teman-teman layak dikasih ya, gitu. Yang pertama data lengkap yang menghambat. Nah, seperti gue bilang ya, proses kredit itu sebenarnya sebentar kalau data teman-teman sudah lengkap sampai ke keputusan ya. Sebentar aja ya. Terus gue dulu sering bilang survei itu minimal 2. Kayak sebenarnya sih gini ya teman-teman ya. 2 itu sebenarnya, satu sama petugas banknya, analisnya kan, kedua bareng memutusnya. Ya, tapi menurut gue ya zaman sekarang ya, sebenarnya teman-teman cukup sekali survei juga bisa. Gimana caranya? Beberapa kali gue lakuin sih dulu ya, dulu waktu zaman gue masih ya gitu deh. Minta kirim video dulu lah, sama kirim ke analisnya. Ini Pak, kirim video usaha saya. Kan sekarang kan zaman WA gampang kan, tinggal mencet, tinggal kirim foto, tinggal kirim video kan, kirim ke analisnya. Nanti analisnya langsung datang bareng pemimpinnya yang punya keputusan kreditnya, yang punya wewenang memutus kredit teman-teman. Jadi sekali aja sebenarnya bisa zaman sekarang tuh. Cuma nih ya, gua kasih tahu nih, cuma ketika teman-teman sudah ngirim video, foto ke analis, terus analis pasti lapor dong ke pemimpinnya kan, Pak,
ini ada calon debitur nih, data udah lengkap, slik udah oke kan. Nih, ini foto udah dikasih, video udah saya lihat usahanya. Kapan kita berangkat? Pasti pemimpinnya nanya gini nih. Kamu udah kunjungan belum? Belum sih Pak, sekalian sama Bapak. Pemimpin tuh minta analisis kunjungan dulu biasanya, ya gitu. Ya kan, ya namanya juga bank-bank penyalur kredit kecil kan rata-rata feodal gitu. Macam betul aja pemimpinnya kan. Kayak ngerti aja. Ya nggak apa-apa sebenarnya sih, menurut gue sekali survei nggak apa-apa gitu, survei aja kan. Cuman ya gitu, kadang-kadang sifat feodalisme di bank-bank penyalur kur contohnya kan, itu kan masih tinggi ya kan. Oh 2 kali kamu survei dulu dong, gitu. Itu bikin lama kan. Udah gitu ngatur jadwal. Yang kedua nih yang menghambat proses kerja teman-teman nih. Itu ngatur jadwal pemimpinnya survei itu, woi, on the spot tuh ribet kan. Gue mesti lapor sana, sekretaris sana, mesti ngatur jadwal, mesti nanya, mesti ganggu. Ya namanya juga bank feodal kan. Ribet ngatur jadwal pemimpinnya kan. Jadi jadi harus dilayani kan. Kamu jangan ngatur-ngatur saya dong. Jadi inget ya, bukan gua sih, temen gua ya kan. Tapi sekantor. Masa ngajak pemimpinnya survei juga itu suatu perjuangan teman-teman. Jangan teman-teman pikir pemimpinnya gampang diajak survei atau on the spot, nggak bisa. Mesti ganggu dulu kan, mesti selamat pagi, pokoknya gitu lah teman-teman. Banyak petugas bank tuh di bank yang mungkin teman-teman nggak tahu ya prosesnya untuk ngajak pemimpin tuh seribet apa gitu ya. Teman-teman kan taunya orang banknya udah survei ya kak, ya iyalah itu kan bagian dari, ya namanya juga petugas bank kan udah digaji juga kan, jadi itulah resikonya kan. Kesusahan dia ya itu apa, ngajak pemimpin survei itu ya susah teman-teman ya. Jangan pikir tuh gampang, belum pemimpinnya kayak yang sibuk padahal nggak tahu lah ya, padahal gitu-gitu aja kerjanya. Gitu. Yang kedua itu apa, ngajak survei. Yang terakhir biasanya lebih, ingat loh teman-teman, proses kredit itu sampai diputus kredit ya teman-teman ya. Kadang-kadang ini bagian dari proses, sebenarnya bukan proses kredit sih, lebih ke pencairan kadang-kadang yang menghambat proses kredit, di luar proses kredit sebenarnya. Tapi teman-teman anggap itu proses kredit, itu adalah proses pencairan yang lama, misalkan karena jaminannya mungkin kan belum dicek lah, ternyata teman-teman belum balik nama kan, masih, atau ini punya orang tua saya udah meninggal, mesti waris dulu, mesti balik nama dulu, mesti nego biaya dulu sama notarisnya kan. Asuransinya mahal nih karena stoknya di pasar, mesti nego dulu sama asuransinya, gitu, asuransi kebakaran misalkan kan. Ya banyak lah ya kan. Jadi seperti gue bilang bahwa proses kredit itu sebenarnya sebentar ya teman-teman ya. Seperti gue bilang, gue pernah mengajukan proses kredit itu setelah data lengkapnya cuma 6 jam beres ya kan. Emang Slik cepet om? Slik cepet, orang cuma sehari kok. Slik kan pakai wifi ini, wifi internet biasa apa? Kok wifi sih? Slik kan pakai internet biasa, jadi kalau error ya kadang-kadang error kan. Error, tapi ya namanya Slik nggak mungkin lama lah ya. Nggak tahu kalau di daerah ya, gue nggak ngerti kalau di daerah yang pelosok banget, yang internetnya susah, bisa aja mungkin error sering ya. Ingat loh, jaringan Slik itu pakai internet biasa aja ya. Kalau teman-teman memang di daerah teman-teman internet sering error, sering pending, sering ada masalah, ya Sliknya pasti akan sering ada masalah kan gitu ya. Atau sistem di banknya nah ini juga nih, sistem di banknya error katanya. Rasa-rasanya sih semua bank sepakat ya, kredit itu masih kredit itu masih tumpuan untuk laba ya kan. Kalau sistem teman-teman error di bank itu error, pasti bank akan bereaksi cepat ya. Namanya juga mereka cari duit dengan kredit kan. Nggak mungkin lama-lamain error sistem, nggak, bual-bual aja gitu. Bilang aja nggak mau proses gitu kan. Apalagi sampai 2 minggu gitu kan proses error. Slik sampai 2 minggu gitu. Apa? Coba Slik cuma sehari kok. Kotak-ketek sejam juga keluar kok hasil Slik teman-teman kalau mau ya nggak. Kalau mau ngerjain cepat ya kan, kadang-kadang mungkin petugas banknya mungkin sibuk kan, banyak pengajuan, belum dramanya sama supervisornya, dramanya sama auditnya, dramanya sama pemimpinnya, banyak teman-teman ya. Jadi jangan dipikir proses kredit itu kayak robot gitu, set keluar gitu kan ya. Oke, itu aja bisa sampaikan ya mengenai proses kredit. Mudah-mudahan bermanfaat, ya nggak manfaat lah ya kan, biar teman-teman juga ada wawasan lagi kan. Ternyata proses itu sebentar ya, memang sebentar. Siapa yang bilang lama ya kan? Oke, sampai ketemu lagi di video Gas Cinta. Thank you.